Yahoo minna, konnichiwa. Di video kali ini Riri bakal coba sharing tentang tips saat wawancara dengan user Jepang. Yang namanya interview atau mensetsu, ya wawancara, dimanapun itu pasti ada aja dong ya rasa deg-degan, kinco. Bahkan ada yang saking deg-degannya malamnya nggak bisa tidur. Ya manusiawi sih, tapi kalau bisa kurang-kurangin lah ya, harus bisa kita kendaliin biar proses interviewnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, langsung aja berikut beberapa tips wawancara dengan user Jepang. Yang pertama, kuasain bahasa Jepang. Ya iyalah, kan mau kerja di Jepang. Dan bukan cuma itu, yang namanya kerja pasti butuh banget komunikasi dong. Mau gimana kita bisa lancar kerja kalau kitanya yang nggak bisa berkomunikasi, kitanya nggak bisa berbahasa Jepang dengan baik. Makanya pihak perusahaan pasti merekrut pegawai yang mereka anggap ya bisa berkomunikasi, cukup kemampuannya untuk berkomunikasi dalam pekerjaan tersebut. Jiko shokai, ya udah nggak usah ditanya ya, pasti tiap mensetsu tuh ya jiko shokai shite kudasai, pasti begitu. Cuman kan kebanyakannya ya pada menghafal. Sedangkan saat wawancara dengan user Jepang kadang suka ada pertanyaan yang random gitu. Kayak cuman sekedar sesederhana kyou wa nanyo desu ka? Atau mungkin ada yang lebih rumit lagi kayak doshite nihon wo erabimashita ka? Mungkin ya beberapa jawaban itu bisa kalian hafal, tapi bener-bener apa ya, berasa kok kelihatan mana yang menghafal, mana yang bener-bener yang ngejawab aja langsung dengan alami, dengan sendirinya. Ya pokoknya ya spontan aja gitu, tektok beda soalnya. Jadi udahan dulu yuk, males belajar bahasa Jepang ya. Yang kedua, penampilan. Selain buat menanamkan kesan baik di mata pewawancara, penampilan yang rapi, bersih juga bisa bikin kita percaya diri, ya nggak sih? Rasa percaya diri kita meningkat. Terus ya seger juga, bisa fokus. Yang pasti ya untuk yang perempuan jangan dandan berlebihan, yang fresh aja. Walaupun ada istilah don't judge a book by its cover, tapi tetap aja nggak sih, buku dengan cover menarik lebih gampang menarik perhatian dan dia lebih punya kesempatan lebih besar untuk dipilih. Jadi ya jangan lupa mandi, jangan sampai nggak mandi biar seger juga. Yang ketiga, punya alasan yang kuat, kayak yang tadi aku bilang, bisa aja dan besar kemungkinan bakalan ditanya, kenapa kamu milih Jepang? Kenapa kamu pilih pekerjaan ini? Misalnya, kenapa kamu pilih kerja di restoran? Kenapa kamu pilih kerja di hotel? Kenapa kamu pengen jadi kaigo? Ya, sekali lagi pertanyaan itu memang bisa dihafal ya jawabannya, tapi ya balik lagi, beda. Dan banyak banget yang ya kalian tahu lah jawaban mainstream. Ya, saya kerja di Jepang, menghasilkan uang, lalu pulang menjadi pengusaha, bla bla bla. Ya, emang salah satu tujuannya mungkin memang itu, tapi yang mereka inginkan itu ya sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lain itu coba kalian tanyain lagi ke diri kalian sendiri, kenapa saya mau sampai pergi jauh-jauh ke Jepang buat kerja? Coba tanya lagi itu ke diri kalian sendiri dan jawab dengan jujur. Yang keempat, tidur yang cukup. Kalau kalian kurang tidur, gimana mau bisa fokus, ya nggak sih? Dulu tuh aku lihat teman-teman aku yang benar-benar dia ngafalin jiko shokai, ngafalin yang nihon ni kumukuteki wa, ya jangan gitu nggak ada LPK-nya. Ngafalin kayak gitu sampai benar-benar larut malam. Terus paginya mereka bangun wajahnya nggak seger, mereka ngantuk, nggak bisa fokus, begitu wawancara blank semua. Kalau saranku ya, mendingan ya kalian tidur cepet dan bangun lebih pagi. Misalnya tidur ya tetap jam 9, karena walaupun tidur jam 9 ya besok deg-degan coy mau wawancara, itu paling kalian bener-bener tidurnya jam 11. Kebayang gak kalau misalnya kalian rebahan di kasurnya jam 11, kalian bakalan tidur jam berapa? Jadi mendingan hayane hayaoki, tidurnya cepet ya bangunnya juga cepet gitu. Bangun sebelum subuh, misalnya subuh jam 5 ya bangun jam 5 kurang 15, bangun sholat subuh. Nah dari situ baru kalian hafalin, dan lebih nempel gak sih kalau misalnya udah deket-deket waktunya gitu, last minute. Yang kelima, berdoa. Ya, klise, tapi ini serius, ini juga berpengaruh.
Dulu tuh sensei aku ya sering bilang gini, ya jangan lupa berdoa, minta yang terbaik. Kira-kira kurang lebih bunyinya kayak gini. Ya Allah, ya Tuhan, kalau misalnya memang dengan diterimanya saya di perusahaan ini, di pekerjaan ini adalah yang terbaik dan membawa berkah untuk saya dan keluarga saya, tolong mudahkanlah. Tapi kalau bukan ini yang terbaik, mohon lapangkanlah hati saya untuk menerimanya. Itu, jadi nothing tulus. Udah jalan aja, kalau misalnya memang udah takdirnya di sini toh. Ya dengan catatan kalian ya memang udah mempersiapkan yang terbaik, ya kayak udah belajar bahasa Jepang yang dengan yang terbaik, kalian udah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai ya belajar enggak ya pasrah gitu ya. Ya tahu sendiri lah ya. Intinya gitu. Biar hati kaliannya bisa ikhlas ketika nggak lolos, dan kalau misalnya diterima pun ya memang kalian bisa percaya kalau di suatu hari nanti kalian begitu datang di Jepang dan ada masalah, Tuhan waktu itu ngirim saya ke sini. Berarti memang ini jalan yang terbaik untuk hidup saya. Jadi kalian bisa punya feel kayak gitulah kurang lebih. Yang keenam, senyum. Iya, nggak ada penjelasan panjang lebar. Senyum selain bikin diri kita ya jadi relax, nambah rasa percaya diri juga, dan ya ngasih kesan yang baik juga kan. Dengan catatan ya jangan berlebihan ya senyumnya cengar-cengir, ntar dikira sehat ini anak gitu kan. Oke, segitu aja dulu tips yang bisa Riri bagi-bagi ke teman-teman semua. Barangkali ada senpai Tachi di sini yang punya pengalaman, tolong banget nih sharing juga di kolom komentar. Atau misalnya ada pihak-pihak ya LPK atau apa yang punya tips juga, silahkan sharing-sharing di kolom komentar. Ya intinya pas wawancara mau dimanapun itu, kerja di Jepang atau di negara manapun atau di negara kita sendiri, ya relax sih. Dan mempersiapkan yang terbaik ya jauh-jauh hari sebelum hari mensetsu itu tiba. Doga gorang itadaki arigatou gozaimashita. Mata jikai. Sayonara.